Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perbandingan hukum pidana Indonesia atau civil law dengan Australia common law. Nah, jadi beranggotakan Hana Regina, Willy Ahmad, Nisha Maulida, Joan Amelia, Dimas Agung, Dava Azanu, Fauzan Bintang, Shiren Humaira, dan Ariza Yendratama. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Masyarakat senantiasa berkembang, dimulai dari keluarga sebagai satuan masyarakat yang paling kecil, kemudian berkembang menjadi semakin kompleks menjadi suatu masyarakat modern. Perkembangan masyarakat dibarengi dengan timbulnya hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota-anggotanya. Keberadaan hukum di dalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum, di mana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Setiap tempat memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan kehidupan. Dunia pergaulan hidup manusia ini dibagi-bagi dalam sejumlah negara dan bangsa. Dan setiap negara dan bangsa itu mempunyai hukumnya sendiri. Terdapat tak kurang dari 42 sistem hukum di dunia. Perbandingan sistem hukum dan peradilan sebagai salah satu metode pendekatan dalam perspektif hukum dan ilmu hukum dalam artian yang luas, telah banyak diminati oleh pengkaji dan pengstudi ilmu perbandingan dan hukum. Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu civil law system, sorry, yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Lalu, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Dan sistem hukum sosialis. Sistem hukum sivil dalam satu pengertian merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara di Timur Dekat, dan sebagian wilayah Afrika. Indonesia Comparative Law merupakan suatu teori, metode, atau metode teori, atau merupakan the social science theory, dan Jepang. Sistem hukum civil law lebih mengutamakan peraturan dengan tertulis seperti perundang-undangan dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus ditaati oleh warga negaranya. Sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tersebut tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas dalam kodifikasi. Pada dasarnya, undang-undanglah yang menjadi dasar hukum dari sistem hukum sivil law, sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto, yakni hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara. Ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum di luar pembentukan undang-undang tidak diakui. Kalau dalam kenyataan ada hukum kebiasaan yang berlaku di samping undang-undang, maka berlakunya hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembentukan undang-undang yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam. Civil law memiliki karakteristik dalam membuktikan bahwa pengaturan hukum seperti perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan satu dengan yang lain. Sistem hukum civil law terdiri atas 2 golongan, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur tentang hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Common law system dianut oleh negara Inggris, kemudian berkembang dan menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Sistem hukum common law berbeda dengan sistem hukum civil law karena dalam sistem hukum common law, sumber hukum utamanya adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Putusan hakim yang telah disahkan atau ditetapkan mengakibatkan putusan tersebut memiliki sifat mengikat dan mewujudkan suatu kepastian hukum. Walaupun dalam sumber hukum utamanya civil law dan common law berbeda. Sistem hukum common law yang sumber hukum utamanya putusan hakim atau jurisprudensi tidak menutup kemungkinan dapat membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap peraturan. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Ya, untuk selanjutnya rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, perbandingan mengenai negara civil law, yang ini Indonesia, dan negara common law.
di sini Australia. Yang kedua, substansi permasalahan hukum pidana dan hukum acara pidana antar negara Indonesia dan Australia. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang pengertian civil law dan common law. Hukum civil law merupakan hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Yang selanjutnya ada karakteristik sistem civil law. Yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Civil law menganut sistem kodifikasi karena demi kepentingan politik Imperium Romawi. Dan kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum, agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum. Perlu dipikirkan satuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum. Yang kedua, hakim tidak terikat pada preseden. Pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antara kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Dengan cara tersebut, maka terbentuklah jurisprudensi. Yang ketiga ada peradilan menganut sistem inkuisitorial. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Yang selanjutnya ada sumber hukum sistem hukum common law. Yang pertama, putusan-putusan pengadilan atau hakim, yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru. Yang kedua, ada kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi. Menyambung rekan saya, karakteristik pertama yakni jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dalam sistem common law ini merupakan produk hukum perkembangan hukum Inggris dari pengaruh hukum Roman Philip, mengemukakan dua alasan mengapa jurisprudensi dianut dalam common law system. Yang pertama ada alasan psikologis, karena setiap orang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk pada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Alasan kedua yakni adalah alasan praktis, diharapkan mengapa hadir putusan seragam karena hukum harus memiliki kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus yang terjadi. Common law berpendapat bahwasannya menempatkan suatu undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoritisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataannya dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada sehingga memerlukan interpretasi dan pengadilan. Terima kasih.
Meskipun dalam sistem common law dikatakan berlaku doktrin step decisis, akan tetapi bukan berarti tidak memungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan. Dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan terdahulu. Artinya di sini fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang mempunyai preseden. Adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem common law ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara merupakan lawan antara satu dan atau lainnya yang dipimpin oleh pengacaranya masing-masing. Substansi permasalahan hukum pidana terdapat di sumber hukum. Yang pertama civil law. Sistem hukum pidana civil law itu didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Sedangkan common law, sistem hukum pidana common law itu didasarkan pada preseden hukum yang dihasilkan oleh keputusan pengadilan sebelumnya. Yang kedua, terdapat di pendekatan hukum. Civil law itu sistem hukum pidananya cenderung mengedepankan peraturan hukum tertulis dan kode-kode hukum. Hakim ini berperan sebagai penegak hukum yang menerapkan hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan di common law, sistem hukum pidana common law itu cenderung mengedepankan preseden hukum yang dihasilkan dari keputusan pengadilan sebelumnya. Yang ketiga, terdapat pada fokus pada pelanggaran hukum pidana. Civil law itu tindak pidananya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu atau entitas hukum. Tujuan utamanya adalah pemulihan hak-hak yang dilanggar dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan common law, tindak pidananya dilihat sebagai pelanggaran terhadap masyarakat secara umum. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan hukum kepada pelaku tindak pidana. Yang terakhir ada sistem pengadilan. Civil law itu biasanya terbagi menjadi pengadilan pidana dan pengadilan sipil yang terpisah. Pengadilan pidana menangani kasus-kasus tindak pidana, sedangkan pengadilan sipil menangani sengketa perdata. Sedangkan common law seringkali menggabungkan pengadilan pidana dan sipil dalam satu badan pengadilan. Kemudian ada sistem hukum pidana civil law. Sistem hukum pidana civil law diawali dengan tahapan pendahuluan yang meliputi pertukaran informasi antara penuntut umum dan asosiasi, analisis konflik, dan kemudian diikuti dengan pertemuan pendahuluan dengan para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi. Selanjutnya, proses penyelesaian kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antar mereka, korban dan pelaku tindak pidana, dan terakhir implementasi pengakhiran mediasi atau kasus dan evaluasi. Kemudian sistem hukum pidana common law, upaya penanggulangan penerapan sistem hukum pidana common law diawali dengan permintaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dan kepada para korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun penentuan sanksi pemidanaan dilakukan melalui suatu pertemuan tentang penentuan sanksi yang akan ditentukan melalui suatu pertemuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pembela, keluarga pelaku, keluarga korban, perwakilan dari penduduk asli untuk mendiskusikan tentang cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Kemudian civil law hanya beberapa bagian dari hukum acara pidana,
yang dijelaskan seperti tentang pengertian penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Baik, saya akan melanjutkan eh, presentasinya. Penyelesaian tindak pidana common law. Common law penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di Australia telah lama dikenal yang dilakukan melalui pertemuan oleh para penduduk sipil dan polisi di kota Wagga di negara bagian New South Wales. Bentuk penyelesaian seperti itu telah mengilhami lembaga kepolisian selaku bagian dari sistem peradilan pidana untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh kaum remaja melalui kesepakatan yang diperjanjikan di antara para pihak yang terlibat tindak pidana dan sekaligus mengilhami dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja, yaitu Young Offender Act 1997. Apabila di negara bagian New South Wales konsep tersebut baru diakui pada tahun 1997, maka di negara bagian Australia lainnya seperti Queensland telah diintrodusir berbagai bentuk penyelesaian tindak pidana melalui konsep conferencing bagi remaja pelaku tindak pidana pada tahun 1992. Dan di negara bagian Australia Capital Territory diakui pada tahun 1986 yang dikenal dengan Children Ordinance 1986, yang kemudian pada tahun 1993 ketentuan tersebut mulai diberlakukan bagi para remaja. Sedangkan di negara bagian South Australia telah dibentuk ketentuan tentang yang mengatur tindak pidana bagi remaja yang dikenal dengan Young Offender 1993 yang dioperasionalkan mulai tahun 1994 di negara bagian Western Australia tahun 1994 dan di negara bagian Tasmania tahun 1997. Conferencing Wagga adalah sebuah bentuk penyelesaian tindak pidana yang pada awalnya proses operasionalnya berada di bawah koordinasi kepolisian. Polisi yang bertindak selaku penjaga pintu tunggal dalam menentukan atau menyeleksi para pelaku tindak pidana yang dapat diproses melalui proses penyelesaian conferencing. Namun sejak tahun 1997 pertanggungjawabannya telah berada di bawah Departemen Kejaksaan Agung, sedangkan pengelolaannya terletak pada Youth Justice Conferencing Directorate yang berkedudukan di dalam Department of Juvenile Justice atau Departemen Keadilan Remaja. Ketentuan tersebut mengatur tentang proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang masih remaja dengan memberi tempat bagi keluarga untuk melakukan suatu pertemuan di bawah pengendalian hakim senior dari pengadilan remaja. Pada umumnya di dalam yurisdiksi Australia, jumlah para pelaku tindak pidana yang dirujuk ke conferencing tetap memperlihatkan sejumlah presentasi yang relatif kecil dari total jumlah kasus yang diproses oleh pengadilan atau yang ditangani oleh polisi. Namun dalam proses conferencing memperlihatkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi di antara pelaku tindak pidana, para pendukungnya, dan para korban dalam menyelesaikan tindak pidana melalui conferencing. Baik, saya akan melanjutkan. Dari apa yang telah kami presentasikan, kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan antara negara Civil Law Indonesia dan negara Common Law Australia, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem hukum dan proses peradilan keduanya. Negara Civil Law Indonesia menganut sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi hukum, di mana aturan-aturan hukum terkandung dalam undang-undang yang ditetapkan secara tertulis. Sementara itu, negara Common Law Australia mengandalkan jurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Hakim dalam sistem ini memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum baru melalui putusan-putusan yang mereka buat. Sistem Common Law juga menganut doktrin stare decisis yang mengharuskan hakim mengikuti putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa, kecuali jika ada perbedaan faktual yang signifikan. Dalam hal hukum pidana, prosesnya juga berbeda antar kedua sistem hukum. Dalam civil law, proses hukum pidana melibatkan tahapan pendahuluan, analisis konflik, mediasi, dan penyelesaian kesepakatan antar korban dan pelaku. Sedangkan dalam common law, penanggulangan tindak pidana dimulai dengan
meminta pertanggungjawaban pelaku melibatkan partisipasi korban dalam pengambilan keputusan, dan membahas penentuan sanksi melalui pertemuan antara hakim, jaksa, polisi, pembela, dan keluarga yang terkait. Dalam kesimpulannya, perbandingan antara negara Civil Law Indonesia dan negara Common Law Australia menunjukkan perbedaan dalam sistem hukum, sumber hukum, proses peradilan, dan hukum acara pidana. Sistem Civil Law lebih mengedepankan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis, sementara sistem Common Law mengandalkan jurisprudensi dan memberi kebebasan lebih kepada hakim dalam menciptakan hukum baru. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.